Dengar baik-baik. Ya, kalian harus sadar. Ya, kalau kami ini tidak pernah malu mengatakan Yesus tidak disalibkan. Ya, kalau kematian Yesus adalah sebuah aib, ya dengar baik-baik. Jikalau kematian Yesus adalah sebuah aib, kami tidak mungkin, rasul-rasulmu tidak mungkin mencatat aib itu di dalam kitab kami. Kalau kematian Yesus adalah sebuah aib, rasul-rasul tidak akan memberitakan tentang aib kami sendiri. Kalau kematian Yesus adalah sebuah aib, ya, tidak mungkin gereja hingga sampai sekarang ini memberitakan aib kami. Tidak, kematian adalah sebuah kemenangan. Udah, clear. Ya. Alif lam lam ha. Ya kan? Kalau di dalam bahasa Ibrani alif lamet lamet hei. Ya, jadi itu sebuah serapan bahasa. Orang Ibrani alif lamet lamet hei, orang Arab alif lam lam ha. Jadi bukan sesuatu yang disucikan karena sesungguhnya Allah itu tidak bernama. Ya, Allah ketika bertemu dengan Nabi Musa dia bilang aku adalah aku. Ya, tetapi Allah memberikan sebuah nama perjanjian kalau di Bani Israel. Nama perjanjian itu Yod He Wahe. Ya, Adonai. Ya, ada makanya Yotevave Jire, ada Yotevave Rafa. Itu nama perjanjian, tetapi sesungguhnya Allah tidak bernama. Gitu. Betul, Bang. Luar biasa. Ya, Allah itu kan mutlak menyamakan dirinya aku. Di situ innani anallah, aku adalah aku di situ. Ya, betul. Jadi Allah yang saya pahami, ya, alif itu sebagai nafsu wahidah, lamnya itu sebagai ruhnya, lam keduanya sebagai nurnya, dan haknya itu sebagai fi kitabim mubin yang saya pahami di situ, Bang. Itu saja sih yang saya pertanyakan, Bang. Memang benar perkataannya, Bang, ini bahwa Allah itu bukan sebuah nama di situ, ya. Tetapi banyak orang yang memahami bahwa Allah itu adalah nama. Itu yang menjadi sebuah, bahkan mereka menyuruh orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Allah di dalam Alkitab. Saya pikir ini orang tidak memahami tata bahasa dan konteks gitu. Betul. Ini yang menjadi masalah. Tetapi yang menjadi persoalannya, Bang, adalah kita semua mengakui, bahkan Yesus sendiri mengatakan ya, hanya kepada Allah saja kamu berbakti. Ya, Yesus mengatakan demikian. Ya, bahkan kami diajarkan, ya, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel bahwa Allah Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Orang Kristen memahami itu. Kami memahami dengan baik masalah itu. Ya, tetapi Allah yang tak terbatas, Allah yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, sehingga Allah yang tak terlihat, Allah yang tidak berwujud, ya kami paham Allah itu tidak berwujud, Sang Bapa itu tidak berwujud, bahkan terang yang tak terhampiri. Kami memahami itu, ya. Betul. Ya. Betul. Tetapi kami memahami bagaimana Allah itu menyatakan diri kepada manusia. Karena manusia mencari Allah itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia? Yang kami pahami adalah Allah menyatakan diri kepada manusia lewat firman-Nya. Sehingga kami mengenal siapa Allah itu. Ya, mantap sekali, saya bilang. Saya setuju sekali tuh, Bang. Ya. Jadi dia kan berapa kali untuk menyatakan dirinya kepada tiang api, kepada Melkisedek, kepada Yesus juga di situ kan. Jadi ketika dia menyatakan dirinya di tiang api itu, kan Musa kan bersujud kepada tiang api itu. Masalahnya di mana, Bang? Itu yang kami memahami sebagai Kristofani. Kalau di dalam iman kekristenan, ya, atau memraknya Allah, amarnya Allah, firmannya Allah. Ya, jadi kami memahami karena Allah tidak berwujud, Allah menyatakan diri sebagai firman Allah, sebagai memranya Allah. Jadi tiang api itu memranya Allah. Ya, kalau di dalam pemahaman ajaran bapak-bapak gereja, kami memahami itu sebagai pribadi kedua. Ya, pribadi kedua, yaitu firman yang menyatakan diri. Ya, itu kami memang Kristofani, ya, Teofani, itu kami memahami dengan baik. Ya, karena kalau Allah yang tak berwujud, dia mau menyatakan diri, bagaimana manusia bisa melihat? Musa saja tidak bisa melihat. Bahkan ketika Musa ingin masuk ke wilayah itu, ya, itu membuat apa? Itu membuat Tuhan, karena tempat yang sangat kudus. Musa hanya bisa, orang-orang perjanjian lama dalam Alkitab hanya melihat belakangnya Allah saja. Tapi itu bicara tentang figur.
Betul betul. Ya. Jadi ya ketika mempertuhankan Isa ya tidak masalah sih sebenarnya. Ya, kalau memang Karena dalam pandangan kami, orang-orang Sulawesi itu kan ya tuh isi Sumba, ya tuh di Pantarang, ya tuh di Lalangan, dia bilang dia saja yang di luar, dia saja yang di dalam di situ. Jadi kita tidak ada masalah sih sebenarnya. Ketika Adam pun disembah oleh para malaikat, yang mananya yang disembah? Apakah jasadnya Adam itu yang disembah ataukah yang ada yang di dalamnya Adam itu, yang firman itu? Cuma begini Bang yang saya pahami, kan aku adalah aku itu kan ada dua di situ. Dari aku kedua itulah keluarlah tiga dimensi Tuhan itu. Itulah yang kami pahami sebagai Allah. Ada Robnya, ada Maliknya, ada Ilahnya. Jadi kami harus mengimani semua, baik itu Tritunggal, Theos, Jiu, semuanya harus kita imani. Kemanusiaannya, kedagingannya. Kalau imani. Gini Bang, Lanjut Bang. ini kita bicara tentang paradosis Bang. Kita bicara tentang paradosis. Ya, jadi paradosis atau wujud paradosis yang kudus itu bicara tentang tradisi lisan dan tradisi tertulis. Tradisi tertulis adalah yang kita percayai sebagai kanon yang sudah dialkitabkan, yang sudah dibukukan. Ya, tetapi kita juga percaya yang namanya tradisi lisan, sehingga kita memahami itu sebagai wujud dari paradosis yang kudus. Ya, ya. Bicara tentang paradosis atau tradisi lisan ini terbagi bicara tentang cara liturginya seperti apa, cara penyembahannya seperti apa. Nah, tradisi ini itu betul-betul harusnya apostolik. Ya, haruslah apostolik. Jadi kita memahami paradosis atau tradisi lisan ini selain daripada tradisi tertulis, tetapi juga ada tradisi lisan yang kita percaya bahwa ada Yesus yang sejati, ada Yesus yang lain. Artinya dari paradosis lisan ini kita memahami tentang warisan leluhur dari para rasul, bapak-bapak gereja, dan juga kepada gereja yang sekarang, umat yang percaya. Ya, jadi para rasul pun dan bapak-bapak gereja pun sepakat, ya, konsili itu bukanlah membuat sebuah ajaran yang baru, tetapi konsili adalah menetapkan sebuah ajaran berdasarkan apa yang diajarkan oleh para rasul. Ya, dan yang diajarkan oleh para rasul itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Ya, kalau bicara tentang Triteo, Tritei dan lain-lain, ya maaf, ajaran itu ditolak di dalam gereja sehingga adalah mufakat yang namanya konsili itu. Pengajaran Arius saat itu semuanya ditolak oleh gereja dan dikatakan sebagai anatema. Tritunggal Maha Kudus adalah ajaran dari para rasul dan bapak-bapak gereja. Kalau bilang Triteis, saya tidak mau lebih panjang lagi. Ya, karena itu bagi saya anatema. Iya, Bang. Ya. Karena kami memahami ada Robnya. Rob itu kan punya kehidupan sendiri, punya ini sendiri, pribadi sendiri. Maliknya juga punya kehidupan sendiri. Ilahnya juga begitu juga, punya kehidupan sendiri. Ya. Jadi kami harus mengimani ketika di mana kita membahas kemanusiaannya Yesus. Ya memang bisa. Dia memang manusia, dia punya manusia. Iya, ketika kita memahami membahas tentang keilahiannya, memang iya bahwa semua keilahian yang ada pada Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi ada dua hal Bang, ya, ada dua hal. Kenapa kita percaya Divinatur Kristus, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia? Ada dua hal. Ya, Antikristus itu ada dua indikasi. Dalam 2 Yohanes tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia, berarti sebelumnya dia siapa? Ya, firman Allah. Kemudian kedua, kita memahami antikristus itu dari kalangan kekristenan sendiri. Munculnya guru-guru palsu. Jadi antikristus itu orang yang tidak mengakui Divinatur Kristus, keilahian dan kemanusiaannya. Antikristus itu adalah dari kalangan Kristen sendiri yang mengajarkan sesuatu yang di luar daripada ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja. Jadi dua, ini hati-hati. Jadi ada guru-guru palsu juga di kalangan kekristenan. Seperti itu Bang Ahmad. Karena di Al-Quran dijelaskan juga ketika Yesus itu berkata hatanil kitab waja'alni nabiyya, kitab yang kami pahami di situ kan bukan berarti kitab Injil, Taurat, bukan. Kitab itu adalah jasad. Kapan dia masuk ke dalam jasad, maka jasad itu akan hidup. Kapan dia meninggalkan jasad, jasad itu akan mati. Iya. Ya. Betul Bang. Jadi gini Bang ya, kita berbicara tentang tubuh ya, tubuh kemuliaan Yesus. Ya, Yesus terangkat dengan tubuhnya satu kali.
Ya, jadi sabda itu hidup, bukan sabda itu menjadi mati. Ya, sehingga ketika sabda itu hidup, sabda itu harus benar. Ketika sabda itu hidup, sabda itu harus berdaya guna. Ketika sabda itu hidup, sabda itu harus menyelamatkan. Ya, kalau sabda mati, sabda itu mati atau buku, ya, Alkitab itu kan grafe, bukan logos. Ya, logos itu benar, logos itu berdaya guna, logos itu menyelamatkan. Tetapi kalau sabda yang mati kita bilang hidup, contohnya kitab yang kita pegang, kita bilang ini firman Tuhan, padahal itu buku yang dikanonkan. Itu buku, gitu. Iya, jadi Ya, itu cuma buku. Ya, tapi Iya, kalau kita bilang ini itu firman Tuhan, saya tidak sepakat karena Alkitab pun tidak menyepakati itu. Iya, betul, setuju Bang. Jadi orang Katolik mengkanonkan itu di dalam Konsili Hippo dan Konsili Kartago, dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya kita yang sekarang ini yang tidak tahu tentang sejarah, kita jangan mendewakan buku itu. Tetapi yang kita latriakan itu adalah hanya Allah Tritunggal Maha Kudus. Gitu. Yang betul-betul sabdanya benar, berdaya guna dan menyelamatkan. Yesus hidup. Betul. Ya. Jadi sama juga dengan pemahaman kami tentang Al-Quran itu sama, Bang. Itu belum tentu juga, tapi dengan mendekati Al-Quran kita bisa memahami yang nur itu, yang cahaya itu, yang kebenaran itu, Bang. Ya. Begitu nanti ya Tuhan itu sendiri yang ini, Bang, yang akan memberi petunjuk dengan cara mendekati Al-Quran itu. Al-Quran itu kan tidak bisa juga sebagai ini kan, cuma sebagai petunjuk saja, begitu, Bang. Oke, itu abang orang baik, saya tidak mau. Tapi abang belajar lebih banyak lagi tentang Alkitab atau tentang siapa Yesus Kristus. Saya pikir abang akan menemukan jalan itu, ya. Karena tidak ada yang mati lalu bangkit. Ya, kalau ada orang yang mati lalu bangkit, lalu dia bilang orang Kristen itu masuk neraka, saya bakal masuk Islam. Tetapi saya kenapa mengikuti Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus mati, bangkit, lalu menceritakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran, akulah pemilik surga, akulah berkuasa di surga. Itulah yang membuat saya mengikuti Yesus Kristus. Kalau dia tidak bangkit, tidak mungkin saya ikuti dia. Iya, betul itu. Ketika kami mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, memang kepada Isa sebagai Malikin Nas di situ, Bang. Ya. Raja manusia. Dia. Ya. Betul, terima kasih. Makamnya dia di Betul. situ. Iya, makamnya. Makanya kami memahami itu ada Robnya, ada Maliknya, ada ilahnya di situ. Rob itu apa? Kepemilikan artinya. Malik itu apa? Kekuatan atau kerajaan. Ilah itu siapa? Ilah itu pengatur alam semesta di situ, Bang. Betul. Dan hak ini, iya, haknya itu tempat diciptakan sesuatu yang belum terikat dengan ruang dan waktu, yang kami pahami sebagai kitab mubin atau ruh mahfuz di situ, Bang. Ya, jadi ada satu ilustrasi, Bang, dari gereja Katolik, dari Santo Agustinus, ya. Itu di pinggir pantai, dia masukkan jarinya ke pasir, lalu dia bilang gini. Ya, lalu ada yang datang bilang, "Kamu buat apa?" "Saya ingin masukkan seluruh air laut ke dalam lubang yang kecil itu." Jadi memahami Allah yang tak terbatas, manusia tidak bisa. Tapi kalau Allah bisa dipahami oleh akal manusia atau ChatGPT, berarti Allah itu ecek-ecek. Allah kami tidak ecek-ecek. Sehingga kami yang makhluk yang kecil, memahami Allah dengan keterbatasan kami lewat Tritunggal itu. Itulah misteri. Ya. Kalaupun ya kami harus mengakui juga bahwa dasar daripada ketauhidan kami memang Trinitas juga, atau 3 dimensi Tuhan atau Tritunggal bisa juga. Karena kan Rabb, Malik, dan Ilah di situ. Ya. Dan haknya itu bagian daripada dirinya. Ya. Nah, itu abang belajar tentang Kristologi. Kristologi itu memahami tiga jabatan. Imam, Raja, dan Nabi. Ya, yang abang tadi bilang Malik. Ya, jadi imam itu sebagai apa? Jadi Yesus itu ketika dia bilang sebagai Nabi, iya. Betul, dia utusan yang keluar dari Sang Bapa. Firman itu keluar dari Sang Bapa. Tetapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Tapi kalau berbicara tentang raja, ya, berbicara tentang raja ini abang memahami lagi Kristologi. Kenapa Yesus Kristus disebut sebagai raja? Ya, kenapa dia disebut sebagai imam? Nah, ini pembahasan yang sangat dalam. Gitu, Bang Ahmad. Mungkin seperti itu. Abang orang baik, saya tidak mau terlalu berpolemik dengan abang. Betul, Bang.
Jadi ketika di haknya itu terjadi ini Bang, penggabungan dan pemisahan di situ dari mana? Dari alfa dan omega. Maka dia terikatlah dia dengan ruang dan waktu. Pemisahan dalam seperti apa, Bang? Ya, Pemisahan dalam dari seperti apa? penggabungan dan pemisahan di situ antara lam pertama itu dengan lam kedua itu. Oh, Alif lam lam ka. ya Di itu situ mungkin kan. abang punya. Tapi kalau kami berbicara tentang firman Allah dan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu setara, ya tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Ya. Setuju itu Bang. Tidak bisa kita kayak setuju sekali. Karena itu sudah Setuju saya tercantum, itu. termaklum di dalam Ya. Konsili Nisia tahun 325 tentang kodrat Allah itu. Ya. Ya, karena kita memahami aku adalah aku, ada dua aku di situ kan. Aku yang ada dengan aku yang firman ini. Aku yang firman ini keluarlah tiga dimensi Tuhan itu atau tiga Tritunggal itu di situ. Setuju sekali itu. Jadi dia setara ada kalau insan dia bilang di dalam Al-Qur'an. Wa nafaktu birruh, aku hembuskan sebagian daripada ruhku. Nah, ruh inilah yang jadi firman, yang kami pahami sebagai firman di situ, Bang. Makanya tanpa kita memahami firman atau ruh, maka yang kita sembah itu adalah patung di situ, Ya. Bang. Lanjut, Bang. Saya izin Oke. turun aja, Bang ya. Oke Bang, thank you Bang. Saya ini ya Bang, thank you Tuhan memberkati. Kuat iman, ya itu saja. Terima Kalau kasih. saya sih, pandangan saya, ketika saya mencari Yesus, tidak ada di Mekah, tidak ada di Golgota, dia tidak kemana-mana, Bang. Dia ada di dalam diri saya, semayam, tersalib oleh keinginan daging saya. Lanjut, Bang. Salam. Haleluya. Salam Bang. Ya, haleluya. Oke, ini kita baru promosi ya, kita baru tenang-tenang ya. Jadi kita santai-santai dulu ya, salve brother ya. Kita santai-santai dulu teman-teman, salve. Ya. Kita bantu 700 orang teman-teman, ini baru prolog saja teman-teman. Silakan kita berdiskusi kenapa saya Islam ya. Kenapa saya terlahir sebagai Islam? Adakah kebenaran di dalam Islam? Silakan. Teman-teman 720 orang teman-teman, kita baru saja mulai live teman-teman, tembuskan ke 100k tap-tap layarnya. Jangan lupa repost ulang live ini sebanyak-banyak mungkin dan juga share ke sebanyak mungkin teman kalian. Saya persilakan untuk teman-teman Islam, silakan. Jangan malu-malu, ya malu bertanya, tersesat di jalan, tidak mau bertanya, tersesat lantaklah kau terus di situ. Ya, cek Kristen atau bukan? Disclaimer dulu Bang, saya Katolik. Ya, gimana Bang? Saya mau minta tolong sama Bang Arga untuk memberi penjelasan kepada teman-teman Kristen bahwasanya yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik di Indonesia itu adalah ceramah. Jadi mohon dipahami dulu dalam konteks ceramah itu menuju kepada siapa teman-teman Kristen. Jadi jangan sampai terjebak untuk datang ke hadir ke tempat mereka untuk katanya berceramah, yang dibungkus kata ceramah. Nah, di situ padahal mereka memperbandingkan antara kitab. Itu kan berbeda dari konteks, kecuali ia datang dengan maksud untuk berdebat atau melakukan diskusi keagamaan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa saja ke sana. Tapi kalau dibungkus dengan kata ceramah, sebaiknya teman-teman pikirkan lagi ya. Oke Bang, jadi kita sudah membuat sebuah tim juga. Jadi untuk menjawab Dr. Zakir Naik itu seperti apa ya, kita udah membuat sebuah live YouTube-nya semua kita langsung defense di situ Bang. Ya, jadi sudah di backup. Iya. Ya, jadi semua YouTube kita langsung tayangkan apa yang live itu Bang, seperti itu. Aman. Ya, makasih Bang ya. Ya. Terima kasih kembali Mas. Ya, salve. Ya. Silakan, mana nih Muslim nih? 800 orang teman-teman, kompak teman-temannya. Ini akun kemarin ke ban lagi teman. Akun kemarin ini ke ban lagi. Sebentar. Ya, gimana Bang? Ya, untuk menanggapi yang tadi ya, Bapak tadi. Jadi benar ya, tujuan datangnya Zakir Naik itu pastinya tidak hanya sekadar untuk berceramah, tetapi apa? Ada misi terselubung di dalamnya. Ya. Kalau kita sebagai orang yang cerdas, kita tahu apa yang dilakukan Zakir Naik, dan banyak sekali video-video yang pernah dia tayangkan di manapun. Itu, hati-hati ya. Halo, Mes, Kristen bukan? Halo, Kristen atau bukan Bang? Islam, Bang. Oke, kamu nggak bisa buka kamera ya. Satu pertanyaan silakan. Yang berani dong, yang
mayoritas yang merasa berani, ya silakan naik dong. Silakan. Mana nih? Satu orang dulu. Ayatullah, kamu bisa buka kamera nggak? Teman-teman, 858 orang, kita kencangkan tap-tap layarnya, teman. Bisa buka kamera? Ayatullah? Ya. Bisa buka Yang kamera? mana? Bisa buka kamera? Bisa. Oh, nggak bisa ya. Silakan, yang satu dulu, silakan tanya. Oh, abang aja nanya. Kamu yakin saya tanya? Iya, nggak apa-apa. Kenapa kamu beragama Islam, Dek? Baik, bang. Gini, bang. Ada dalilnya, bang. Ya, apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim kepada Allah negeri Mekah atau Allah Israel? Sama itu, bang. Sama itu, bang. Gini, bismillah kan, bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah yang mana? Allah negeri Mekah sesuai Al-Quran An-Nahl ayat 91, atau kepada Allah Israel yang menyatakan diri kepada nabi-nabi terdahulu dari keturunan Yakub? Sama itu, bang. Sama. Jadi bismillahirrahmanirrahim, inna dina indallahi islamu. Begitu. Betul? Oke. Sekarang kalau bilang sama, apakah Nabi Musa beragama Islam? Apakah Nabi Musa pun percaya inna dinna innallahi islamu? Iya, bang. 100%. Ya, Nabi Musa menuliskan kitab apa? Torah. Torah, oke. Adakah di dalam Taurat ada kata Islam? Pada Torah yang mana yang menuliskan kata Islam? Islam itu, bang. Nggak, saya tanya, karena kamu mengatakan bismillahirrahmanirrahim, inna dinna indallahi islamu. Ya, kau bilang sama saja, yang menyatakan diri sama saja, Yakub dan keturunannya. Sekarang, Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa. Taurat yang mana yang menuliskan inna dinna indallahi islamu, sehingga Musa pun kalian klaim sebagai Islam, ada nggak? Islam. Itu Ali Imran ayat 19, bukan? Iya, bang. Oke. Di mana dalam Taurat yang menyatakan demikian juga sehingga sama dengan Al-Quran Ali Imran 19? Gini, bang. Islam itu artinya berserah diri, bang. Iya, Muslim berserah diri. Nabi itu berserah diri, bang, kepada Tuhan, ya, bang. Berserah diri kepada siapa? Tuhan, ya, bang. Tuhan yang mana? Tuhan yang Esa, bang. Tuhan yang Esa. Kamu percaya kepada Nabi Musa? Percayalah, bang. Ya, kenapa kau tidak pernah baca Tauratnya Nabi Musa? Sudah disempurnakan, bang. Kapan kau membaca Tauratnya Nabi Musa? Sudah disempurnakan di dalam Al-Quran, bang. Oke, satu saja ayat dalam Taurat yang disempurnakan sama Al-Quran, silakan. Semua sudah, bang. Iya, satu aja. Saya nggak minta semua, saya minta satu aja. Taurat yang disempurnakan sama Al-Quran, saya minta satu. Kalau ada, saya mualaf sekarang nih. Seandainya saja, bang. Hah? Seandainya saja, kalau Torah itu masih ada di zaman Nabi Muhammad. Taurat kan masih ada, makanya dikanonkan sama gereja. Siapa bilang Taurat sudah hilang? Siapa bilang? Ustadz siapa yang bilang Taurat sudah hilang? Kalau Taurat sudah hilang berarti yang dikanonkan sama gereja itu Taurat yang mana? Tidak mungkin dikanonkan saat itu. Ya, Taurat kan masih ada sehingga dikanonkan. Yang menjadi pengejaran saya, yang menjadi kejar saya kepada kamu adalah kamu mengatakan Taurat disempurnakan sama Al-Quran. Iya. Satu saja indikasi ya bahwa Taurat disempurnakan sama Al-Quran. Kalau ada, saya mualaf sekarang. Oke, gini. Mes, kamu tahu Taurat itu dalam bahasa apa? Arab. Arab, benar. Musa orang mana? Arab. Musa orang Arab. Yakin kamu? Orang Palestina, bang. Nah, apakah Arab dan Palestina itu sama? Sama. Hah? Berarti nggak baca atlas ya? Kamu ada buku atlas nggak? Nggak ada. Berarti Nggak kamu nggak pernah SD ya? Berarti nggak belajar atlas ya? Nggak belajar peta ya? Sama itu, bang. Hah? Oke, nggak apa-apa. Oke, saya ikutin jalan pikirmu ya. Palestina itu, bang. Sampai sekarang yang saya ketahui
dalam buku IPS kelas 5 dan kelas 6 bahwa Palestina dan Saudi Arabia itu adalah dua negara yang berbeda. Bagaimana kamu mengatakan Palestina dan Arab itu sama? Satu Tuhan, Bang. Saya bukan tanya Tuhannya. Tadi kan kamu katakan Palestina dan Arab itu sama. Sama apanya? Satu Tuhan, Bang. Aduh. Nampak kamu ini ya, maaf ya. Maaf saya bilang. Kamu nggak pernah baca atlas. Bener? Kamu ada waktu sekolah dulu masuk. Bener, kamu masuk sekolah. Tapi kamu nggak turutin apa yang guru mengajarkan. Beneran, maaf ya, maaf nih. Palestina dan Arab Saudi itu dua negara yang berbeda dan sudah beda wilayahnya. Tahu, Bang, tahu. Nah, mengapa kamu bisa katakan itu sama? Atas dasar apa orang Palestina dengan orang Arab itu sama? Apa dasarnya? Itu sudah terikat, Bang. Di dalam Al-Quran pun sudah ada, Bang. Terikat di mananya? Saya tidak tanya Quran, saya tidak tanya Tuhan. Yang saya tanya, kamu kan bilang Palestina dan Arab itu sama-sama dari sisi mananya? Nah, macet kan? Itu tidak bisa dipisahkan, Bang. Palestina dengan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu tidak bisa dipisahkan. Saya tidak tanya Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya ini dengar, simak baik-baik ya. IPS, pelajaran IPS, kelas 5, kelas 6 SD. Belajar tentang negara. Negara maju, negara berkembang. Pakai atlas. Bagaimana kamu bisa menghubungkan antara Palestina dan Arab itu sama? Simpel loh ini, saya maaf ya. Saya biar begini pun sudah 20 tahun lebih tidak mengenyam lagi bangku SD, tapi saya masih ingat di otak saya, di kepala saya. Bukan hanya sekedar lulus. Kamu nggak pernah baca buku atlas kah sewaktu sekolah? Kamu SD nggak sih? Simpel loh ya, sebenarnya saya simpel banget, simpel, beneran, ya. Oh, saya bertanya boleh, Bang? Silakan. Kamu nggak ngerti iman kamu mau tanya iman Kristen. Siapa tahu kau bertobat. Silakan. Apa yang mau kau tanyakan? Gimana konsep ketuhanan Kristen itu? Boleh dijelaskan? Ya. Pertanyaan saya nggak jadi jawab, bagaimana bertanya lagi? Dia tanya balik biar tidak apa-apa. Ya siapa tahu dia mau bertobat ya. Jadi kalau bicara Kristen ya Allah itu Esa. Ya. Allah itu Esa. Jadi tunggal gimana sih? Kenapa? Tapi Kristen yang saya tahu Tritunggal. Iya Tritunggal. Tritunggal itu kan Esa. Halo, Tri. Iya Tritunggal. Kamu tahu Esa itu keesahan. Ya. Esa itu satu. Kesatuan, bukan satu. Satu itu wahid, yakid dalam bahasa Ibrani. Kalau Esa itu kesatuan, unity. Tapi kalau bilang wahid itu sebiji. Ya, Allah kalau bilang sebiji ya mungkin batu. Batu sebiji, seonggok batu. Nah, bisa sebiji. Satu itu. Tapi kesatuan itu unity. Contohnya, ya. Indonesia banyak suku agama, berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu di situ bukan seonggok, bukan sebiji, tetapi kesatuan dari keberaneka-ragaman. Dari banyaknya suku, tetapi kenapa dibilang satu? Nah, berkaitan dengan Bang RK, masih ingat pelajaran PKN? Ayo. Aduh, kau diam dulu. Nah, Dia baru menjelaskan. Kamu paham di situ? pertanyaan saya kamu tidak bisa jawab dengan saya, oh gimana? Kamu paham, Mes? Saya loh, pertanyaan saya nggak kamu jawab. Bayangin, kamu punya anak nggak? SD nggak dia? Jangan. Aduh. Biarin bang, biar siapa tahu dia mau belajar ya. Wajar dia masih Muslim ya, agak susah. Jadi Esa itu kesatuan yang unity, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Esa. Gitu.
Ya, sebelum segala sesuatu ada, itu sudah ada. Ya, Allah memiliki firman, tapi bukan bicara tentang fungsional saja, tetapi batinnya Allah yang sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan jangankan orang Kristen, iblis pun percaya bahwa Allah itu Esa. Iblis pun percaya dan mereka tunduk dan gemetar akan hal itu. Paham ya? Kamu belajar Islam kamu dulu lah Bang ya. Kamu belajar Islam kamu dengan baik dulu. Satu ya lagi, di bawah. satu. Silakan. Boleh kah Bang? Ya boleh, satu silakan. Apalagi? Orang-orang Kristen di Eropa samakah fanatiknya kayak orang-orang di Indonesia Bang, beragama? Kayaknya enggak lah Bang. Bang, kalau berbicara orang Kristen, kita ini kan NKRI Bang. Kamu bahkan belajar PKN lagi. Tadi Bang Abbas sudah bilang apa? Ya, belajar PKN. Soekarno bilang apa? Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Israel. Kalau jadi orang Islam jangan seperti orang Arab. Tapi itu kan panutan kalian Bang. Panutan apa? Tidak ada panutan. Amerika Kalau- kan panutan kalian. Bang, bicara tentang agama itu berbicara harus bisa separasikan, berbedakan mana agama. Apa yang menjadi hak kaisar berikan pada kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan berikan pada Tuhan. Ya, masalah ini yang saya bilang kalian parah. Ya, perang Amerika dan lain-lain. Ya, Bang Eka, bunyikan lagi yang pidato Soekarno itu. ya, Soekarno bilang apa? Kalau jadi orang Arab, ya, kalau jadi orang Islam jangan seperti Arab. Kalau jadi orang orang jadi orang Kristen jangan seperti Israel. Kamu ngerti? Betul-betul Bang. Ya, paham kan? Makanya Oh. belajar dari orang Kristen, teman. Orang Kristen itu wawasannya luas. Iya, Ini orang Kristen ya Bang. Aduh. orang Kristen itu wawasan luas. Ya, kamu harus belajar dari orang Kristen, teman ya. Paham kan? Udah ya? Oke Bang, oke Bang, oke. Terima kasih Bang. Tobatlah kamu, Bang ya. Ya, tobatlah kamu secepatnya. Anda lagi Bang. Ya, Anda yang tobat ya, turunlah kamu. Azam silakan. Teman-teman 1200 teman-teman, ini memang akun saya kena pelanggaran, kemarin juga kena pelanggaran. 3 hari berturut-turut kena pelanggaran, memang algoritmanya jadi rusak semua. Ya, selamat siang, Harka. Ya, selamat siang Azam, Kristen atau bukan? Muslim. Muslim. Teman-teman bantu tap-tap layarnya, teman-teman ya, bantu tap-tap layarnya. Kamu Muslim? Iya. Oke, silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan kepada saya? Nanti saya tanya. Mau tanya, kalau Tuhan Yesus itu ciptaan apa pencipta gitu? Dalam sebuah kredo Nicea yang tahun 325 ya, itu ya kami percaya satu Allah saja yaitu Sang Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Ya, siapa Yesus? Allah dari Allah, terang dari terang sejati, tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Udah jelas kan? Tidak diciptakan. Siapa bilang Yesus diciptakan? Ustadz mana yang bilang Yesus diciptakan? Lah kan lahir kan? Ya, lahir dengan diciptakan sama atau tidak? Lahir dengan diciptakan sama atau tidak? Diperanakan, ya, diperanakan dari Sang Bapa. Di dunia ini hanya ciptaan dan Oke. di dunia ini adanya hanya pencipta dan diciptakan gitu. Oke, pencipta dan ciptaan. Oke. Jadi ada berapa penciptamu? Haknya itu pencipta itu ibaratnya Enggak, saya tanya, ada berapa penciptamu? pencipta. Ada berapa? Ya haknya cuma satu mencipta. Oke, kekekalan pencipta itu ada berapa? Ya satu. Satu. Oke, sifat Allah itu kekal enggak? Kekal. Allah itu kekal enggak? Kekal. Tauhidnya kekal enggak? Kekal. Kekal. Ada berapa yang kekal ini? Enggak jawab. Ada berapa? Kau bilang sifatnya kekal, tauhidnya kekal, Allah kekal. Ada berapa yang kekal? Sifat Allah, nama-nama Allah kekal enggak? Sifat yang wajib bagi Allah. Iya, nama-nama Allah itu kekal enggak? Asmaul itu kekal enggak? Gini dulu. Enggak sabar. Asmaul Husna itu kekal enggak? Kamu tahu Asmaul enggak? Itu Asmaul Husna itu hanya masalah Ya, kekal enggak Asmaul Husna itu kekal enggak?
Ya, dengan sifatnya kekal. Oke, kekal. Sekarang Asmaul Husna ada berapa? 99. Kurang 1. Oke kan? 99. Jadi ada berapa yang kekal? 99 kan? Ya, ini saya jawab dulu ya. Sekarang yang bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bilang ketiganya setara dan kekal. Sudah ada sebelum segala sesuatu ada, kalian protes. Tapi yang 99 ini kenapa kalian tidak pertanyakan? Kalau 99 itu hanya perbuatan itu loh. Perbuatan siapa? Kalau yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Kalau bicara sifat wajib 20 kan? 20 tauhid kan? ya. Nah, tauhid itu kamu tauhid yang mana? Uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Yang mana? Pokoknya kalau Enggak, saya tanya, kalau tauhid kamu yang mana? Uluhiyah, rububiyah, atau yang mana? ahli sunnah wal jamaah, Oh, sekarang kalau kau bicara ahli sunnah, sekarang ya. Firman Allah, saya pakai kamu lawan ini aja. Firman Allah itu kekal atau tidak? firman Allah, kalau yang dari firman Allah itu kekal itu. Oke, firman Allah kalau kekal disebut pencipta atau ciptaan? Firman Allah itu hanya kalau di Enggak, saya nggak tanya yang lain. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Kalau firman Allah itu kekal, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? firman Allah itu bukan, maksudnya sehubungan dengan kamu, omongan kamu bagaimana, kekal apa enggak kamu? Ya, omongan saya tidak kekal karena saya manusia biasa. Sekarang saya tanya, firman yang berasal dari Allah itu kekal atau kamu bilang kekal? Kalau kekal dia pencipta atau ciptaan? Itu satu kesatuan, itu hanya omongan. Saya nggak tanya satu kesatuan, saya tanya pencipta atau ciptaan. Kamu kan merujuk pada sebuah ciptaan dan pencipta. Hanya ada dua, ada pencipta dan ciptaan. Betul? Betul? Iya. Nah, sekarang kalau firman Allah itu kekal, dia pencipta atau ciptaan? Kalau Allah juga kekal juga. Pencipta atau ciptaan? Kalau Allah itu kekal. Cuma jawab aja, dia pencipta atau ciptaan? Pilihannya cuma dua, Pak Azam. Jangan pilih yang lain. Nah, pilih pencipta atau ciptaan. Itu simpelnya gitu. Pilih di antara dua ini. Saya mau nanya sama kamu nih. Jangan dulu lari-lari aja. Ini belum selesai, Pak. Biar kamu memahami Tritunggal dengan baik, kamu harus memahami firman Allah kau bilang kekal. Banyak kali. Nah, kalau kau bilang kekal, dia pencipta atau ciptaan. Kalau kau lari-lari, kalian sampai dunia kiamat kalian tidak akan, Kristen Tuhannya 3. Jadi kalau kalian memahami firman Allah itu kekal, dia pencipta atau ciptaan. Ya. Kalau kamu bisa jawab ini, kamu akan memahami Tritunggal satu demi satu. Ya. Saya Saya perhalus ya. Pak Azam, saya perhalus ya. Saya mau Pertanyaannya Bang RK ya, gini. Firman dari Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya adalah pencipta atau ciptaan. Firman yang keluar dari mulutnya, dari sabdanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta atau ciptaan dalam kaidah Islam. Karena firman Allah itu kan ibaratnya kan Pilihannya cuma dua ya Pak ya. Saya tegaskan lagi. Pilihannya cuma dua. Pencipta atau ciptaan. Firman atau sabda yang berfirmannya Allah Subhanahu wa taala ini itu pencipta atau ciptaan. pencipta. Nah, itu jawabnya. kamu memahami. Jadi firman Allah adalah pencipta. Allah firmannya ya, itu pencipta kan? Dua-duanya pencipta kan? Bisa disebut dua atau disebut sebagai esa? Esa. Disebut sebagai esa, itulah Tritunggal. Nah, Bapa, firmannya, dan Roh Kudus itu dikatakan sebagai pencipta. Segala sesuatu sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia itu sudah ada. Jadi orang Kristen memahami itu. Tetapi karena Allah itu tak berwujud, Allah itu tidak bisa dilihat. Ya, bahkan malaikat saja tidak bisa melihat Allah. Kalau Allah itu tidak bisa dilihat, bagaimana manusia ini mengenal Allah? Mereka itu melihatnya dengan mata, tidak dengan mata. Saya sekarang, kalau manusia, sabar Bang Ajam. Kalau manusia tidak bisa melihat Allah dan mengenal Allah, bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia agar manusia mengenal Allah?
Kamu ngerti? Kalau manusia mengenal Allah itu caranya bukan dengan mata, dengan akal yang sehat. Sekarang akal kamu yang kecil itu, yang berdosa itu, bagaimana kamu bisa melihat Allah yang suci, yang tanpa batas? Yang saya tanyakan, bagaimana Allah menyatakan Allah yang tak terlihat dan tak berwujud itu, menyatakan diri kepada manusia, agar manusia mengenal Allah yang tak terlihat itu? Lewat apa? Lewat akal, karena hukum akal itu ada 3, hukum akal. Akal kamu akal kamu terbatas. Iya, terbatas, tapi dengan dibuktikan dengan ciptaannya dulu, Pak. Tiap ada yang dicipta, mesti ada yang mencipta gitu. Saya nanti lari ke ranah filsafat, kamu nanti bingung, teman. Jadi gini, saya pakai akal kamu lagi nih. Ya, akal kamu itu bisa melihat Allah yang zat itu atau tidak? Akal kita, Indra kamu bisa melihat indra kamu dari mata, dari indra Pak Azam yang mata, bisa melihat Allah yang tak terbatas, yang suci itu tidak? bukan bukannya melihat dong. Kita kalau memahami Tuhan itu bukan melihat. Oh, jadi kalau memahami Tuhan tidak bisa melihat. Jadi bagaimana cara memahami Tuhan agar kau bisa melihat Tuhan? Dengan akal gitu. Ya, Bukan apakah akal kamu bisa melihat Tuhan? Coba buktikan. Bang Erka. bukan melihat, tapi mengerti loh. Mengerti, Ya. memahami, bukan melihat. Pak Azam, nih ya, saya pakai istilah dalam keislaman lagi ya. Bapak pernah mendengar tentang akil balik? Tahu. Nah, akil balik artinya apa, Pak? Kalau Bapak tahu? Akil balik itu akalnya yang sudah ngerti Tuhan, paham? Nah, akil artinya apa, akil? Ya, kalau yang lelaki itu umur 15 tahun, yang perempuan umur Saya tidak berapa tanya gitu? umur, Bapak. Iya. Saya tidak tanya umur. Yang saya tanyakan arti dari akil itu apa? Tuh. Akil itu akalnya sudah ngerti, tahu hak, tahu sifat, tahu hak dan batil itu. Nih, berasal dari bahasa Arab ya, akil ya. Artinya memiliki kemampuan untuk berpikir secara matang dan paham. Itu. Nah, balik artinya apa, Pak? Balik. Balik dia udah dewasa lah bahasanya. Nah, khususnya dalam hal apa, Pak, dewasa? Khususnya dalam hal apa dia mencapai tataran sebagai orang itu bisa dikatakan dewasa? Dewasa itu kalau diukur dari orang laki itu ketika udah bermimpi dengan apa yang dikeluarkan itu. Maaf, Bapak terlalu keteteran memikirkan mimpi. Bukan masalah mimpi, Pak. Saya, Pak, memahami akil dan balik itu orang yang berpikir dan memahami sesuatu dalam usia dewasa dan kematangan secara fisiologis atau tubuhnya, tapi tidak menentukan itu sebagai umur. Ya, ya, Bapak harus ngerti karena pengajaran daurah akil balik itu sudah diberikan dari madrasah ibtidayah. MIT sudah dikasih. Paham ya Bapak di sini ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan ke Bang RK tadi. Memahami pribadi Allah Subhanahu wa taala, menurut Bapak kan memakai akil tadi kan? Ya. Akal yang dewasa kan? Nah, bagaimana caranya akal yang dewasa ini akhirnya bisa berjumpa atau bertemu dengan pribadi yang kekal, Allah Subhanahu wa taala? Caranya bagaimana? Itu yang ditanyanya, langkahnya. Nah, itu loh. Langkahnya kalau menurut agama Islam itu harus tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat wajib dan sifat apa? Wajib dan mustahil dan jaiz. Ya, sifat wajib. Apalagi Tak wajib dan jaiz. Tak wajib dan Mustahil. mustahil. Ya, tuh. Dari antara 3 sifat ini, apakah Bapak sudah menjalani semuanya? Bukan menjalani, memahami, bukan menjalani. Ya kan paham dulu kan? Dari paham dulu kan dan dijalankan enggak? Iya dijalankan. Iya, dijalankan kan? Otomatis kan? Nah, oleh karena kita sudah ngerti kan itu jalankan. Nah, dari antara semua ketiga sifat yang Bapak sebutkan tadi, apakah itu sudah tertanam di dalam diri Bapak? Sudah. Yakin? Yakin. Ya. Oke, saya tanya ya. Sekarang saya lebih rinci nanyanya nih. Ya, Bapak mengenal tentang prinsip tauhid Allah Subhanahu wa taala, benar? Ya. Oke, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat.
Pahami itu Rububiyah. rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Gak sampai dia kayaknya itu. Enggak, kalau kita mengenalnya itu hanya sebatas maksudnya kita harus mengenal sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil. Saya di situ dulu Pak, saya ngerti karena saya didikan dari santri. Ya, Tren dulu. ya coba. Ngerti ya. Nah, rububiyah itu apa Pak? Tauhid rububiyah. Ini alim ulama loh yang ngomong ya. Iya, tuh. Nah, apa arah tauhid rububiyah? Rububiyah itu hanya tauhid yang karena di situ kan di dalam Islam juga kan karena cara pemahaman tauhid itu kan macam-macam kan, ada yang rububiyah, Iya. ada sifat. Makanya saya tanya ke Bapak. Kalau saya yang saya pelajari itu hanya harus mengenal sifat wajib, sifat mustahil, sifat Nanti itu. ke situ Pak, nanti kita ke situ. Ya, kita ya. harus kenal tauhidnya dulu, baru ke sifatnya. Ya, Tauhidnya dulu, keesaannya dia, baru kita kenal apa aja sifatnya. Oke, ikutin ya Pak, ikutin saya ya. Nih, rububiyah itu apa? ya coba jelaskan dulu, ntar saya bantah itu. Lah, katanya Bapak paham. Agak susah bang, agak susah ini, agak susah. Ente saya jelaskan dulu tuh Pak. Ente kan ibaratnya Bang, Bapak pelajari dulu, Bapak punya keimanan dengan baik, Pak ya. Bapak pelajari, Bapak punya keimanan dengan baik. Ya, saya juga tidak mau menjatuhkan Bapak dan permalukan Bapak di sini. Ya, Bapak pelajari keimanan Bapak dengan baik, baru Bapak sibuk bertanya iman orang. Ya saya kan mau bertanya, masa nggak boleh sama kamu? Ya kan kamu sudah tanya iman saya. Jadi gini Enggak, bang, kalau berbicara tentang, saya jawab aja ya. Kalau bicara tentang firman, Allah yang tak terlihat menyatakan diri lewat firman-Nya. Nah, firman itu apa? Firman yang kamu miliki sekarang, yang kamu percaya apa? Kalau firman kan kalau di Quran kan kalamullah. Al-Quran. Ya. Al-Quran itu kekal nggak? Al-Quran yang bila harfin wala sautin, aslinya kalau di dalam Al-Quran itu, Quran itu hanya ibaratnya yang aslinya itu Tuhan itu tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara. Ketika mengatakan yang aslinya itu kan Quran itu hanya kalam tuduh-tuduh gitu. Oke. Jadi kalau kau berbicara tentang Al-Quran, ya firman Allah itu, ya kalau firman Allah itu tidak menyatakan diri, kau mengenal Allahmu itu enggak? Kalau kita mau mengenal Allah bukan lewat Al-Quran, kita harus mengenal lewat akal gitu. Jadi tidak perlu kau pakai Al-Quran. Ya kan tata cara mengenal Allah kan di dalam Al-Quran kan hanya sebatas kamu hanya beriman, tapi kan caranya kan enggak ada lagi, ada aturan yang harus kita kenal lagi. Bapak nih salah satu golongan deh, bukan aswaja Bapak ya. Bapak golongan bukan aswaja kayaknya ya. Ya itu terserah, mau ente mau ngatain nggak, bukan asal aja, yang penting pemahaman kita. Karena gini Bapak kan tadi mengatakan Al-Quran hanya sarana tapi bukan kewajiban. Iya, kalamullah yang diturunkan oleh malaikat, yakin itu kan. Nah, padahal Pak, menurut ulama Al-Quran diturunkan kepada umat Islam agar apa? Dipahami dan Iya, dimengerti. Itu Az-Zukhruf kan ayat 3. Nah, petunjuk. Semua di dalam Al-Quran itu semua petunjuk. mengapa semua. Bapak mengatakan itu hanya sarana? Ya cara petunjuk, ketika kita mau ke Jakarta ada petunjuk. Bang, apa nggak jelas ini bang, turunkan aja, nggak jelas ini. Nampak ini. Nggak jelas ini. Buat macet algoritma saya aja. Saya lagi perbaiki algoritma saya ini. Kena ban terus. Teman-teman bantu tap layarnya teman-teman ya. Algoritma Bang RK lagi rusak benar teman-teman. Lagi rusak. Kemarin juga kena ban teman-teman. Ya dibantu tap layar saya teman-teman. Dibantu tap layar saja. Tembuskan ke 300k teman-teman ya. Tap layar itu akan membantu kita algoritma Bang RK cepat kembali dan pulih lagi teman-teman ya. Di share juga teman-teman ya. Di share juga teman-teman. Di repost ulang ya. Siap. Ya nanti saya buat stiker. Nanti saya bongkar lagi yang 70-an golongan lagi. Rusak nih, algoritma saya lagi rusak. Teman-teman bantu teman-teman, bagikan sebanyak mungkin ya teman-teman, biar algoritma Bang RK kebaca lagi. Di repost ulang teman-teman ya. Jangan lupa love orange-nya juga teman-teman. Sangat membantu algoritma Bang RK ya teman. Kalau teman-teman punya 1 koin saja, di love orange kan saja. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Turun Pak Bandung ya. Akmal Gibran silakan. Ya.
Silakan brother, buka kameranya dulu dan berbicara, baru berbicara. Buka kamera, sampaikan salam dan berbicara. Silakan, Bang, buka kameranya, Bang. Akmal. Ya, Bang. Halo. Ya, silakan. Abang buka kameranya dulu. Oke, mukanya ditunjukkan, Bang, bukan seng gentengnya yang ditunjukkan. Saya tidak lagi ngomong dengan seng genteng, Bang. Saya ngomong dengan Abang, jadi Abang punya muka, Abang kasih tunjuk dulu, ya. Terima kasih ya. Ya, tunjukkan muka itu. Kok kameranya buram kali, Bang? Bang, buram sekali kameranya nih, Bang. Ya, gak apa-apa. Buram sekali. Abang tinggal di mana, Bang? Di Kalimantan, Bang. Kalimantan mana, Bang? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Oke. Apa Abang ingin tanya apa? Silakan. Aku mau nanya, Yesus punya kuasa nggak, Bang? Oh, Yesus sangat kuasa, punya kuasa. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Di mana Ya. itu ayatnya, Bang? Ya, Matius pasal 28. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Yesus punya kuasa, jadi yang berkuasa dan memimpin kita, pemimpin kita hanya satu. Ya, Tuhan kita hanya satu. Yang memimpin kita hanya Yesus. Di situ padaku berarti ada yang memberikan kuasa, Bang. Yang memberikan kuasa ya berasal dari Sang Bapa. Tapi Sang Bapa bukanlah Allah. Gini, kita semua ini gini, Bang. Saya mau kasih kita semua ini diciptakan dari Allah yang sama. Ya. Ya, kita semua. Allah itu Maha Besar, Allahu Akbar. Ya, kita diciptakan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, kita ini berpaling dari Allah yang menyatakan diri. Allah yang sebenarnya. Ada yang nyium batu. Ya, lalu bilang batu itu bisa menghapus dosa. Nah, ini pada akhirnya ya semua orang dengan kepercayaannya, Bang. Ya. Ya. Oh, berarti kuasa itu dari Bapa, dari Sang Bapa gitu. Ya, kamu memahami Sang Bapa itu apa? Sebagai sudut pandang awam Islam kamu. Bapa itu yang sang sumber. Ya, Sang Sumber. Sang Sumber itu bercahaya nggak? Terang yang tak terhampiri nggak? Nggak ada dia kan Tidak bisa dilihat. Ya. Nah, kalau Allah tidak bisa dilihat, bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia? Ya, melalui Jibril kah? Jibril itu kekal kah tidak? Dia kan menyampaikan, ya kan bisa melalui Jibril, bisa melalui apa aja. Enggak. Allah menyatakan diri kepada manusia lewat apa? Firman-Nya kan? Ya, firman. Ya, firman Allah kekal kan? Firman Allah kekal. Firman Allah. Pencipta. Kalau mesinnya kekal, manusia kan diciptakan tapi enggak. Kalau kekal berarti pencipta toh? Iya, kalau pencipta kan kekal. Oke, sekarang berarti firman itu kekal toh? Firman, kalau firman sih gimana ya? Kalau misalnya firman apa menurut Abang? Jadi gini, makanya kalian harus belajar Kristen dengan baik. Di dalam Alkitab itu ya, logos itu diterjemahkan sebagai firman juga. Remata juga diterjemahkan sebagai firman. Graphe itu juga diterjemahkan sebagai firman juga. Ya, tetapi logos ini adalah logiknya Allah yang bersama-sama berdiam dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Ya, NRK logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, ini bicara remata. Remata ini bukan logos. Karena serapan bahasa Indonesia yang lemah, akhirnya remata juga diterjemahkan sebagai firman. Remata ini lebih tepatnya perkataan. Graphe itu tulisan. Buku, Alkitab itu graphe. Ya, jadi pada mulanya adalah logos. NRK logos. Dia nggak ngomong NRK remata, enggak. Ya, logos itulah yang bersama-sama dengan Allah dan logos itulah yang kekal. Logos itu adalah Allah. Logos itulah yang menyatakan diri menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi apa bedanya Yesus sama Bapa, Pak? Ya, Yesus dengan Bapa berbeda. Yesus tidak pernah mengatakan aku dan Bapa adalah sama, tidak. Yohanes 10 ayat 28, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah Esa.
Ya, dalam bahasa Ibrani ani wa ahaf ekat ananu, anaknu. Aku dan Bapa Esa, kesatuan yang unity. Ya, Yesus beda dengan Bapa. Saya kasih analogi dasar saja buat kamu, Bang Akmal. Yesus Kamu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. ya, Tubuh dengan jiwa ini sama kah tidak? beda. Nah, beda. Nah, begitu pula berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, yang sudah ada sebelum dunia ada itu sudah ada. Batinnya Allah yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Karena tidak bisa dijangkau oleh siapapun, Allah itu sangat mengasihi manusia, sehingga Allah itu menyatakan diri lewat firman-Nya. Logosnya itu yang datang menjadi manusia. Sang Bapa tetaplah Sang Bapa yang transenden. Ya, sementara logos kami percaya logos yang menghampiri dan yang imanen. Berarti Yesus sama dengan bersatu sama Bapa gitu. Kesatuan yang tidak terpisahkan. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Kan Yesusnya kan mati 3 hari. Ya. 3 hari. Ya, Tapi Bapaknya juga ikut. lebih tepatnya gini. Kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Karena Yesus bukan Bapa, kalau Bapa yang mati berarti dunia hancur. Nah, inilah paham-paham sabealis. Oh gitu. Jadi Ya, kodrat lebih gini. Kamu memahami kata saya ini, kata ini dalam nih. Kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Paham? kan, jadi pas Yesusnya mati itu Bapaknya di mana itu? Ya, kita bicara Bapa, kodrat ilahi, firman. Kodrat ilahi itu firmannya yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Bukan Bapa yang mati. Kepada. Aduh, saya lagi ngomong dia malah. Jangan serius dulu, Bang. Iya ya Bang. Ya. Kamu paham itu enggak? Ya Bang. Aduh, Tuhan Yesus, Deo. Tuhan, aduh. Mana si sabealis di bawah itu, si Tasya itu? Coba naik. Coba ada Islam yang betul-betul enak diskusi, yang coba pintar lah gitu. Jadi kalau kita mengatakan ia mati dalam keadaan sebagai manusia, ini seolah-olah kodratnya ini kodrat ini berpisah-pisah. Ya. Makanya kalau kita tidak memahami hasil konsili itu, ya makanya kita mengatakan kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya, kita tidak ia mati dalam keadaan sebagai manusia. Kata itu saja kurang tepat. Akhirnya muncul pemahaman bahwa oh ini terpisah nih. Gitu. Atau kita bilang oh Bapa yang mati. Muncullah pemahaman. Makanya konsili itu sudah, duinatur itu sudah kodrat ilahi yang mati. Jadi kalau siapa yang mati? Kalau mereka tanya siapa yang mati? Bilang aja kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya, sehingga duinatur itu tidak terpisah. Ya. Ini kalimat ini bisa membuat orang tersesat juga, teman-teman. Mana si Tasya tadi tuh? Si Wanes sesat bidat. Mana nih? Si bidat tadi tuh mana si bidat tadi tuh? Ya, buatlah konsili ya. Mikana buat konsili sendiri. Baku cekik lah kalian di situ. Alasio, Kristen bukan? Halo, selamat pagi. Ya, Kristen atau bukan? Ya, saya Katolik, Bang. Oke, gimana Bang? Silakan Bang. Saya yang lagi cari yang Islam soalnya Bang. Oh, gitu ya. Saya mau... Saya lagi cari yang bidat-bidat Bang. Bidat kayak sabealis, Tasya gitu kan. Oh, gitu ya. Silakan, apa yang Anda mau tanyakan? Silakan aja. Katanya. Oke, kamu tanya apa? Dan saya mau bilang, Bang Eka semangat. Oke. Makasih, Semangat. Iya, Terima kasih banyak Bang ya. semangat terus ya, Kak Eka. Saya dari Timur Leste, Bang. Oh, Salam hormat kenal dari ya. Timur. Oke, salam kenal Bang ya dari Timur Leste ya. Yes. Ya. Salam kenal Oke, Bang. itu saja ya, Bang. Oke, ya salve ya. Oke, salve. Ya. Coba ini, yang Islam ada nggak nih ya Tuhan? Ustadz gitu ya, coba. Sabar. Nah, gini aja. Nah, Ustadz naik versus RK.
Akun saya kemarin ke-ban 1 jam teman-teman. Aduh, rusak nih algoritma saya ini betul ini. Ochan, silakan. Kok yang naik ini kagak jelas semua dari tadi ini. Mereka lagi kemana semua? Lagi liburan kah? Oh, weekend. Dong lagi weekend teman. Dong lagi weekend. Bang. Halo, selamat. Ya, gimana Ya, bang? saya enggak bukan mau bertanya, bukan mau berdebat. Abang Saya Kristen atau Islam? Muslim. Oke, Saya silakan. cuman mau meluruskan yang tadi. Buka dulu kameranya bang. Baru abang Enggak, luruskan. saya cuman mau Abang sopan saya meluruskan segan. tadi Buka dulu kameranya. Syaratnya buka kamera. tentang Silakan. firman itu loh, Bang. Iya, Cuman buka dulu mau kameranya. meluruskan Biar saja, kita saya diskusinya bukan mau enak. berdebat. Abang buka dulu kameranya bang. Bukan mau berdebat, cuman mau... Iya, abang saya juga tidak mau berdebat, tetapi paling kurang abang buka kamera, baru saya juga biar kita enak Nah, gini, baku omong. firman itu, Bang, kalau Allah... Saya nggak mau diskusi, ini bukan radio teman. Ini Nandar ini ajak PKPK ini, aduh. Ya nggak ada obat. Halo, selamat malam Bro Vita. Selamat siang, Bang. Oh ya, selamat malam. Oh, berarti abang sadar. Ya, Ya, selamat Bang, siang. siang, Kristen siang. atau bukan? Islam, Bang. Ya, silakan bang. Bisa buka kamera nggak bisa? Silakan satu pertanyaan aja bang. Oh, baik, Bang. Kolose 1:16, Bang. Mau Ya tanya, betul. Kolose 1:16 coba baca. Bang. Saya baca ya, Bang. Ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Di Baik, dalam tidak. Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia ini siapa? Dia di sini tidak disebut namanya, Bang. Nah, coba kau buka Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1. Tidak punya kitab, Bang. Ini nyatet. Aduh, coba nih saya bukakan saja ya. Kalian mau tanya iman Kristen tapi tidak baca Alkitab nih, baca setengah-setengah. Tadi kan kau baca, berarti kau buka kitab. Tidak, nyatet saya di buku, Bang. Ya, gini bang ya. Nih, saya lihat abang baik-baik, abang perhatikan di sini baik-baik ya. Biar abang memahami dengan baik ya. Yang tadi abang bacakan di Kolose kan? Iya, Bang, betul. Ya, Kolose 1 ayat Kolose 16. 1 ayat 16, Bang. Ya, saya baca. Oke, kita baca dari ayat 15. Ya. Oke, sabar, saya menyiapkan dulu, terus kita buka lagi di dalam, biar abang memahami. Alkitab itu bukan turun celana, turun ayat, Pak. Ya, Alkitab itu kita memahami, ini namanya Hermes ya, hermeneutika, Bang ya. Ya, bagaimana kita melihat Alkitab demi kata, ayat demi ayat. Nah, ini abang perhatikan baik-baik. Ya, nih, Bang. Ini kan yang abang bawa data tadi. Ia adalah ini dari ayat ini, Kolose. Ayat 15 dulu kita baca. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu yang batin, yang tidak kelihatan. Tetapi ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia ini siapa? Yang sulung lebih utama. Dan di sini sulung dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata prototokos. Ya, yang keluar dan berasal dari Allah. Ya, yang keluar dan berasal dari Allah itu firman Allah. Ya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bukan berarti dia itu diciptakan. Bukan. Karena kita melihat nanti dalam bahasa Yunaninya lagi. Karena ini abang bawakan ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia ini siapa yang menciptakan segala sesuatu? Ya kan? Kita garis bawahi. Dia ini siapa yang menciptakan segala sesuatu? Segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia ini siapa? Dan untuk dia, ya, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ya, ya, dia ini siapa yang menciptakan segala sesuatu? Kita lihat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya kan? Saya garis bawahi iya ya. Nih, abang lihat ini, iya kan? Iya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Saya garis bawahi. Dia. Siapa dia ini yang abang baca di ayat 16? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia inilah yang menciptakan segala sesuatu. Siapa dia ini? Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah
Jadi dari segala yang dijadikan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, dia itu adalah firman Allah ya. Ya, lalu kita lihat firman dia itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ketika firman itu menjadi manusia, kita memahami Allah yang batin, Allah juga yang zuhir. Di sini yang menciptakan berarti firman menurut Abang. Ya, firman karena di situ dia. Makanya Yesus mengatakan, akulah dia. Anihu. Anihwa. Anahua. Firman menurut keyakinan Abang itu apa dulu? Ya, kalau berbicara firman itu adalah logosnya Allah. Logos? Apa Ya, logos? logos Apa? itu berbeda dengan perkataan. Perkataan dengan logos itu berbeda. Grafe dengan logos itu berbeda. Makanya kalian salah paham dengan iman Kristen karena kalian memahami perkataan itu menjadi manusia, grafe itu menjadi manusia. Nah, ini kalian salah paham. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 NRK en hologos, bukan NRK en remata. Pada mulanya adalah perkataan, bukan. Kita memahami dan Rasul Yohanes mengatakan pada mulanya adalah logos. Ya, jadi firman itu bukan perkataan kalau di dalam Alkitab. Jadi jangan Anda mengambil satu dogma pikiran dalam iman Anda lalu Anda benturkan dengan Alkitab lalu menyamakan, oh ini perkataan ciptaan. Gak bisa gitu. Menurut Abang, agama Abang firman itu apa? Logos apa? Logos tadi ya? Logos. Firman itu adalah logos yang bersama-sama. Ini kan logos nih. Ya, logos itu apa, Bang? Nah, Kalau bahasa logos itu logiknya Allah. Saya memahami dengan logiknya Allah. Yang bersama-sama dengan Allah. Yang sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum segala sesuatu ada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah ada. Setara. Logik apa, Bang? Saya tidak paham. Logik. Kalau berbicara tentang logis ya akal budi. Oh, logos berarti akal begitu, Bang? Ya, logos adalah akalnya Allah. Kecuali Allah tidak punya akal. Berarti akal adalah Allah begitu, Bang? Ya, kalau bicara akal ya Allah punya akal. Tapi akal yang maha. Bukan akal Allah yang tidak maha. Kalau maha berarti bisa menjadi apa saja. Berarti akal adalah Allah gitu, Bang? Ya, logik itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Atau Allah tidak punya firman? Enggak, maksud saya... Nggak, saya tanya, apakah Allah tidak punya firman? Maksud saya... Ya, biar kau memahami dengan baik. Apakah Allah tidak punya firman? Punya, Bang. Nah, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Bukan cuma firman yang punya Allah, Bang. Oke, sekarang bukan cuma firman. Sekarang firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Sebentar, Bang, sebentar. Punya Allah bukan cuma firman, Bang. Bumi, langit, dan seluruh isinya juga punya Iya, Allah. bumi dan langit itu diciptakan berasal dari firman Allah, betul? Juga punya Allah. Nah, sekarang firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Bukan pencipta. Firman. Oke, bukan pencipta. Kalau firman Allah bukan pencipta, berarti ciptaan. Iya, betul. Ya, oke. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Bagaimana dia mengatakan kun fayakun jadi langit dan bumi? Sementara dia tidak punya firman, dia harus ciptakan firman lagi. Firman kan perbuatannya, Bang. Enggak, saya tanya. Allah menciptakan firman dengan apa? Nggak tahu masalah itu, Bang. Ya, kamu jangan bilang itu. Kalau kau bilang firman Allah itu ciptaan, bagaimana Allah menciptakan firman yang kau bilang adalah ciptaan itu? Ciptaan itu sama dengan kan perbuatan, Bang. Hah? Perbuatannya. Bagaimana kamu membuat sebuah gramatikal bahwa firman itu adalah perbuatan? Firman itu bentuk kata sifat atau kata kerja? Sebentar, Bang. Hah? Menurut Abang... Enggak, saya tanya. Firman itu kata sifat atau kata kerja? Kalau firman itu firman tadi kamu bilang apa tadi? Ciptaan. Lalu firman itu apa? Menurut Abang... Enggak, sabar. Kita selesaikan dulu. Firman tadi kamu bilang apa? Ciptaan. Ciptaan. Nah, firman itu tadi kau bilang apa? Perbuatannya. Perbuatannya. Berarti kata kerja atau bukan? Perbuatannya ya kata kerja tuh, Bang. Nah, ini bodohnya kalian. Perbuatannya buatan, Bang. Ini yang saya bilang bodohnya kalian ini. Ini yang saya bilang bodoh. Maaf. Buatan, Bang. Saya harus bilang kalian bilang firman ini kata kerja. Ini yang saya bilang bodohnya kalian. Bukan perbuatannya, Bang. Iya, ini yang saya bilang rusak, teman. Ya, ini sama seperti ucup PA ngotot bilang firman itu firman itu kata kerja. Menurut Abang Ya, firman ini coba kamu buka surah Al Imran ayat 45 supaya kamu memahami firman yang ada di dalam, coba. Menurut Abang firman dengan yang sabar. Kita lihat pakai by data. Kita lihat by data aja. Bang, sebenarnya di Maaf, saya harus bilang kamu ini nggak ngerti apa-apa, teman ya. Jadi ya nih,
Kamu lihat baik-baik ya. Biar kamu memahami. Kau bilang firman kata kerja bagaimana? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. La hawla wa la quwata illa billah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Buatannya bang, buatannya. Jangan Lihat. Jangan ngomong tanpa data. Dengan saya pakai data dulu. Ya, kau diam baik-baik ya. Masa kau bilang firman itu kata kerja ini kayak Yusuf iya aja ini. Jangan disalahartikan bang. Perbuatannya. Iya, saya memahami. Tetapi saya bilang firman itu kata kerja atau kata sifat. Loh, kata kerja dengan kata sifat menurut abang sama tidak? Ya beda lah, Bre. Kok beda bang? Ya, kamu belajar bahasa Indonesia kah tidak dulu? Bang, sifat menurut abang apa tuh? Nih, kamu lihat baik-baik nih, kamu lihat baik-baik nih. Sebentar, abang kan masuk ke sifat. Nih, kau lihat baik-baik. Ini di dalam surat 3 ayat 45. Ya, coba kamu baca ini apa? Baca surah Al-Baqarah 45. Coba ini surat 3 ayat 45 dulu, coba. Di kalimat di apa tuh bang? Di apa? Di kalimat Ya, di kalimati. Sekarang di ini bentuk apa? Merah ini. Tangannya bang. Saya Bentuk ya P ini apa? dengan kalimatnya, iya bang. Iya, P ini bentuk apa? Udah kelihatan habis saya kecil bang. Ini preposition kan? Iya. Kamu tahu preposition itu apa? Bang, menurut abang. Jangan kemana? Saya pingin buat kamu mengerti sekarang ini. Enggak, saya tanya Enggak, saya pingin buat kamu mengerti dulu. Biar kamu kamu harus kembali ke sekolah dasar lagi nih. Saya ngerti Ini B ini bentuk apa? Bentuk preposition kan? Entah reposition, entah apa saja, sifat itu bang. Preposition dengan sifat sama ini, ya Allah Tuhan. Salah paham. Saya putus asa ini jadi apologet ini. Kau dengar dulu. Preposition dengan kata sifat itu berbeda. Aduh, ini yang berbuat dengan perbuatan. Nah, sekarang kali ini bentuk preposition. Sekarang kalimatin ini bentuk apa? Bentuk kata kerja atau bentuk noun? Itu apa dulu? Ini bentuk adjektif atau bentuk noun? Saya tanya sifat itu apa menurut abang? Sekarang kamu mengerti dulu. Ini bentuk adjektif atau noun ini? Entah bentuk apa saja sifat itu. Aduh Tuhan. Entah bentuk apa saja. Frater, silakan Frater. Lanjutkan dulu. Ini kayaknya memang udah akut botolnya ini. Kamu nggak paham sifat, mau bicara sifat. Maaf ya, Rofita. Ada sifat apa tidak? Mau bicara sifat tapi tidak paham sifat. Ya, Sifat, ada, ada sifat apa tidak? kamu nyanyi dulu lah, nyanyi dulu ya, nyanyi dulu. Coba. Sifat, ada sifat apa tidak? Coba, jawab. Makanya sekolah, Bang. Sekolah yang benar. Ada dalam Islam itu sifat. Kamu harus Sifat itu sekolah. apa? Sesuatu. Sifat Saya sama tidak dengan tanya sesuatu. sifat. Kalau abang tidak paham, abang ini sifat aja tidak paham. Mau bahas Al-Quran, dari mana caranya? Oh ya Tuhan. Ada dengan sifat itu sama atau sesuatu. Itu Saya sama. mainin aja ya Frater di orang ini. Apabila Ya. disandarkan pada Maaf Allah, ya, saya mainin aja biar lame-lame dulu. pada Allah Kita naik berarti itu. Bang, saya tanya, kamu sekolah kah tidak? Allah. Apa? Kamu sekolah kah tidak? Lah sekolah. Sekolah sampai tamat apa? Lah tidak usah tanya lah sekolah. Ya, kamu tamat SD, tamat SMP atau tamat SMA? Sabar. Kamu tamat SD, tamat SMP atau SMA? Pernah sampai SMP? Tamat SD? Iya. Pantas. Loh, tapi abang sifat aja nggak paham. Harusnya abang Pantas tamat SD. Harusnya abang sekolah. Pantas kita berdiskusi dengan orang anak SD ini agak berat ini temannya. Sifat itu sama dengan ada atau sesuatu. Makanya inilah menuju generasi Indonesia emas. Sifat aja nggak paham abang. Ya, menuju generasi Indonesia emas ini kayak gini nih. Ya. Menurut abang manusia. Bapak pernah belajar nggak sekolah dasar 9 tahun? Saya tanya. Kenapa hanya tamat SD, Pak? Menurut abang makhluk punya sifat tidak? Bapak sabar. Bapak punya Ayo, program saya di mau desa diskusi itu dengan di saya. kelurahan itu ada program Saya program tantang paket B kah tidak, Pak? Paket Bang, C. Menurut abang ada sifat tidak? Aduh. Manusia punya sifat tidak? Saya tanya sekarang. Bukan itu yang saya maksudkan sifat itu. Abang udah paham sifat. Aduh, kok Sifat bodoh ada sekali ya Allah. Pengetahuannya nggak akan sampai gini ya. Akhirnya nih, saya kasih tenang dulu. Untuk orang yang tadi, ya kalau Bang Eka tunjukin di depan dia nggak akan pernah membaca benda itu. Kan Ali Imran tuh kan? Nah, dia nggak pernah baca bagian itu. Dia telaah bagian perposisi suatu lengkungan, suatu titik, suatu garis. Bunyi satu huruf Arab saja itu sudah berbeda arti satu sama lain. Beneran.
Saya, mohon maaf. Warsh saya bisa, Hafs saya bisa, Ad-Duri saya bisa, 3 ya, saya sudah bisa 3 loh. Dulu waktu saya menjadi seorang santri. Karena saya punya bukunya, Qurannya ada, saya simpan sampai sekarang. Nggak ada saya jadikan itu bungkusan sate, nggak ada. Saya hormatin karena itu punyanya kalian. Tapi kalian sendiri nggak mau pelajari. Ya, kalimah itu benda atau sifat atau kata kerja. Pertanyaan mudah sebenarnya, tapi tidak mau dijawab oleh pribadi yang seperti tadi. Makanya dia selalu bilang sifat yang seperti apa, sifat ini seperti apa. Kita bukan tanya sifat manusia, penggolongan kata itu yang kita tanya. Agak susah bang, makanya mereka ini memang menuju generasi Indonesia emas. Yang mereka tahu cuma geruduk udah. Halo Ibu Nur ya. Halo Ibu Nur. Nur Cahya, Ibu. Ibu Nur. Aduh. Ya memang agak susah teman ya. 1.900 orang teman-teman. Bantu Bang RK, ini akun Bang RK kena pelanggaran terus. Teman-teman bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 600k teman-teman ya. Tembuskan ke 600k. Jangan lupa share-share ya. Satu orang 5 kali share, 6 kali share, 7 kali share, 100 kali share juga tarapa. Yang belum repost ulang, bantu repost ulang. Kalau yang punya love orange, bantu love orange ya teman-teman ya. Bang RK butuh love orange ya. Silakan. Silakan buka kameranya. Di room ini tulisannya Ustadz Nai VSRK teman. Ketika aku buka kameranya dulu. Kau mengerti bahasa Indonesia kah tidak? Nyong, kau mengerti bahasa Indonesia kah tidak? Udah janji ke turun berat. Ikuti aturan saya, ya. Naik ke sini buka kamera. Ya, saya dulu aja yang kalian bilang penghujat saya buka kamera kok. Masa kalian yang tidak pernah gitu kalian. Ya, halo selamat siang, buka kameranya. Bang, buka kameranya, Bang. Oke, nggak bisa buka kamera. Syaratnya buka kamera di sini. Ya, silakan. Yang merasa memahami keimanannya juga dengan baik, naik kita diskusi baik-baik ya. Kalau tidak tahu lebih baik bilang saya tidak tahu, saya belajar lagi. Saya lebih respect dengan orang seperti itu. Tetapi kalau kau bilang tidak tahu tapi kau bilang tahu, ngotot. Aduh, makanya saya sampai sekarang saya kapok berdebat dengan UCPI. Kenapa? Sama tidak mengertinya gramatikal itu mereka tidak mengerti sama sekali. Makanya saya bilang sekolah lagi. Kami ini sekolah, ini prater ini dia pasti 14 tahun ini sekolah ini. Ya. 14 tahun baru dia jadi imam. Sekolah yang panjang, ini kalian ini cuma tamat SD tiba-tiba jadi ustad. Lalu mau berdiskusi dengan kita. Jadi kayak kalian ini tidak menghargai orang punya jeripaya sekolah. Halo Putra Jen, Karisteng atau bukan? Islam Bang, Islam. Oh, Nyong, Assalamualaikum. bisa buka kamera Kaseng? Aduh, Tuhan. Ya. Silakan. Sekolah. Kalau disuruh sekolah itu jangan gengsi kasih masuk anak di sekolah Katolik itu gengsi biar kamu belajar anak berpendidikan baik. Kasih masuk anak di sekolah Katolik itu biar berpendidikan bagus. Kalian pikir biaya tapi di sekolah Katolik tidak mau. Akhirnya apa? Bukan ini generasi Indonesia emas, cemas. Rusak. Ya, silakan Bang Adi Putra, Karisteng atau bukan? Bukan Bang, saya Islam. Oke, silakan mau tanya baik-baik, diskusi baik-baik. Saya mau tanya Bang, Nabi Isa itu samakah seperti Yesus? Ya. Gini Bang, kalau kita melihat dari segi cerita, ya, ada kesamaan tetapi berbeda. Ya. Kenapa saya bilang berbeda? Dari segi silsilah itu sudah berbeda. Ya, dari segi silsilah. Kalau Yesus kami punya ibu namanya Bunda Maria, ayah secara hukumnya adalah Santo Yosef. Ya, ibu dari Bunda Maria itu siapa? Santa Ana, ayahnya Santo Joakim. Sementara Nabi Isa, ya, Nabi Isa itu ibunya siapa? Miriam kan? Ya betul Bang.
Oke, Miriam itu Harun bin siapa? Saya kurang jelas tuh Bang, kalau masalah itu. Miriam Harun bin Imran, betul? Itu apa? Saudara. Saudara kandung atau saudara apa? Kalau masalah itu saya kurang jelas Bang. Kurang jelas. Nah, jadi gini Bang. Ya, ketika kami mengklaim dan mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Allah itu sendiri, ya, berarti berbeda dengan Isa Anda yang ada di dalam Al-Quran. Dari segi silsilah sudah berbeda. Bagaimana kita membahas dari segi penyalipan lagi? Isa Anda kan tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Ya kan? An-Nisa 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Betul? Ya, tetapi Yesus kami disalibkan. Dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kematian itu. Dan dia naik ke surga. Sentral pokok dalam iman Kristen. Sementara Isa kamu kan tidak mengalami kematian. Ya kan? Melainkan diserupakan. Ya, saya tidak mau mencampuri An-Nisa 157. Tapi saya berbicara tentang sebuah fakta di abad kedua sampai abad keempat. Namanya ajaran Doketisme dan ajaran Basilides. Ya, mereka mengatakan Yesus itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Yesus digantikan dengan orang lain yang bernama Simon dari Kirena. Saya punya datanya. Nih, saya baru beli bukunya. Nih, buku yang saya baru baca, ya. Bukunya namanya Melacak Sang Tersalib. Ya, Raga Insani dalam Geliat Kekristenan, ya. Ini orang Katolik yang tulis ya. Saya baru baca. Bukunya sangat bagus, teman-teman, ya. Di sini kita bisa melihat, ya. Nah, ada dokumen-dokumen dari abad kedua sampai abad keempat, ya, namanya Basilides. Yesus itu, ya, Yesus, dengar baik-baik. Yesus itu dia digantikan sama orang lain, lalu Yesus tertawa terbahak-bahak dari kejauhan melihat orang yang digantikan itu. Nah, itu adalah ajaran yang sudah dikutuk sama gereja. Ya, sekarang tidak ada bukti sama sekali. Makanya dalam pengakuan syahadat kami, Yesus disalibkan pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, 6 kali pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang mahkamah saat itu, di hadapan Kayafas, di muka Hanas, di depan para imam. Dan ditanya, itu namanya adagium dalam ilmu hukum. Ditanyakan berulang kali, apakah engkau Yesus dari Nazaret? Dia bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. Menunjukkan bahwa yang diperiksa saat itu 6 kali, selama 6 kali adalah Yesus Kristus. Bukan Yudas Iskariot, bukan Simon dari Kirene. Ya, kemudian ketika dalam sebuah perjalanan salib, ya, dalam sebuah jalan salib, ya, dia menuju Golgota, dia berpapasan dengan wanita-wanita Yerusalem. Dia berpapasan dengan bundanya sendiri, ya, di perhentian yang keempat. Muka dengan muka saling bertatapan. Sang ibu mengenal sang putra dan sang putra mengenal itu adalah ibunya. Kemudian di atas kayu salib ada Bunda Maria dan Rasul Yohanes yang menunggu di situ. Sampai dia diturunkan di atas kayu salib. Bundanya itu memangku. Dan yang dipangku oleh bunda itu adalah Yesus, bukan Yudas. Kenapa takut? Jangan turun. Jadi tidak ada satu bukti pun yang mengatakan bahwa itu adalah Yudas Iskariot. Ya, jadi kau bilang Yesus dan Isa berbeda. Ada kesamaan tetapi ada perbedaan. Ya. Bang Erka, yang orang tadi itu kayaknya dimarahin sama temannya atau mungkin bosnya gitu. Ngapain kau nonton itu? Itu mungkin makanya langsung turun tadi pamit. Saya mau bilang sama Bang Erka tadi kan. Mungkin Bang Erka masih menjelaskan dari tapi kedap suaranya itu kan kedap gitu jadi nggak terlalu kedengar. Dia bilang maaf bang gitu apa mau turun gitu bilangnya. Mungkin turunnya sebelahnya atau apa gitu. Makanya ya, jadi dalam sebuah Via Dolorosa, teman, ya, dalam gereja Katolik saat Paskah itu kita jalan namanya jalan salib. Ada perhentian pertama sampai perhentian ke-14. Di perhentian keempat itu wajah dengan wajah bertatapan, mata dengan mata bertatapan antara sang putra dengan ibunya. Ya. Tidak mungkin, lah yang pikul salib itu bukan beta punya anak. Bunda Maria bilang begitu. Itu Yudas itu. Sehingga ada Bunda Maria bilang begitu. Sampai di atas turunkan dari atas kayu salib. Itu namanya Mater Dolorosa. Ikonnya namanya Mater Dolorosa. Bunda yang berduka. Ya, bunda yang berduka itu dia membangku sang anak yang sudah mati. Ya. Lalu bunda tidak bilang, ini bukan beta punya anak. Ini Yudas Iskariot ini.
Seng, ini bukan Yudas Iskariot, ini Simon dari Kirene. Makanya kekacauan itu sudah terjadi. Karena apa? Iblis berusaha. Hanya satu yang tidak diinginkan sama iblis. Kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan. Itu iblis tidak pernah mau. Makanya iblis berusaha untuk merasuki para rasul saat itu. Makanya Tuhan, engkau bisa menyelamatkan dirimu. Engkau bisa memanggil legion dari surga untuk menyelamatkan engkau. Itu bilang, apa yang dipikirkan Allah? Jangan kau samakan dengan pikiran manusia. Jangan. Hanya iblis yang tidak inginkan Yesus disalibkan. Ya, sehingga ada sebuah penjelasan dan fakta sejarah. Yesus tidak disalibkan. Iblis akan membuat sebuah mempelintir bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dengar baik-baik. Ya, kalian harus sadar. Ya, kalau kami ini tidak pernah malu mengatakan Yesus tidak disalibkan. Ya, kalau kematian Yesus adalah sebuah aib, ya dengar baik-baik. Jikalau kematian Yesus adalah sebuah aib, kami tidak mungkin, rasul-rasulmu tidak mungkin mencatat aib itu di dalam kitab kami. Kalau kematian Yesus adalah sebuah aib, rasul-rasul tidak akan memberitakan tentang aib kami sendiri. Kalau kematian Yesus adalah sebuah aib, ya, tidak mungkin gereja hingga sampai sekarang ini memberitakan aib kami. Tidak, kematian adalah sebuah kemenangan. Udah, clear. Ya, saya kayak pendeta Gilbert Lumoindong aja. Silakan, Jem. Ya, selesai itu. Ya, kamu ngarang, kamu tidak ada data. Kalau ada data naik, kita bahas tentang Yesus dan Isa juga terapa ya. Kami mengasihi kalian, betul. Memang nada bahasa kami orang timur begitu, jangan pikir kami bentak-bentak. Halo, Kristen atau bukan? Assalamualaikum. Waalaikum. Shalom alaikum. Bismillah Yesus yang Mesias. Silakan buka kameranya, Bang. Bang, buka kameranya, Bang. JMC? Sebentar. Oh, lagi di rel kereta, Bang ya. Awas, Bang, jangan sampai bahaya itu rel kereta. Jangan di rel kereta. 1,9 teman-teman, jangan lupa tap-tap layarnya dan love orange-nya teman-teman ya. Love orange-nya teman-teman ya. Kita tap-tap layarnya, tembuskan ke 700k teman-teman ya. Tembuskan ke 700k. Halo, Dani Tuan, Kristen bukan? Nah, teman-teman, saya ingin bilang ya. Nah, nandar itu teman-teman, ya. Ternyata buku-buku Katolik itu laku dibeli nandar dan oknum-oknumnya. Ya, luar biasa, teman, ya. Jadi buku-buku Katolik itu termasuk ini nandar ini suka beli buku-buku ini, teman. Nandar suka beli buku-buku ini. Nah, makanya nandar selalu bahas kitab-kitab dan lain-lain itu dia ambil dari buku ini, tetapi dia bacanya setengah-setengah. Nih, ini bukunya. Ya. Jadi buku-buku Katolik itu laris manis dibeli sama nandar. Lalu dia bacanya setengah-setengah, ya. Itu buku. Terus teman-teman kalau mau beli buku juga, buku yang bagus, ini buku sangat bagus. Lengkap di dalam. Ya, lengkap di dalam buku ini, ya saya juga beli dan saya baca, ini bagus. Teman-teman bisa beli buku ini ya, Melacak yang Tak Tersalib. Ini untuk membantah orang yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, itu buku ini bagus, ya. Saya nggak promosi, saya hanya pingin kami ini tidak selamanya ada di sosial media TikTok ini. Karena saya juga akan ubah haluan untuk lebih ke offline, ya. Silakan Bang Dani, Kristen bukan? Salve Bang Erga. Oke, salve. Gimana Bang? Jadi saya bangga sering mengikuti diskusinya Abang. Ya. Cuman yang yang masih ini tuh sulit sekali ya kita menemukan teman-teman dari lintas iman yang berdiskusinya itu maksudnya membawa data, jadi kita yang di bawah itu juga bisa belajar begitu Bang. Ya, susah Bang. Karena Yusuf PI sendiri sudah bilang kalau mau berdebat dengan dia, jangan pakai laptop, jangan pakai buku. Jadi ustadznya saja sudah ngomong seperti itu, bahwa kalau mau berdebat jangan pakai laptop, jangan pakai buku. Ya, jadi agak susah Bang. Berharap berharap sekali, maksudnya kita yang nonton ini kan bisa mendapatkan pelajaran yang baik yang enggak. Kalau Abang mau dapat pengajaran langsung di YouTube saya biasa kasih pengajaran di situ Bang. Oke Bang. YouTube saya belum bisa on cam ini. Oke. Terapa ya. Bang. Salam kenal Bang ya. Asli mana Bang? Salam kenal saya. Salve Bang, salve. Asli mana? Saya Kupang Bang. Oke, hormat. Oke. Ya. Salam kenal.